Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Herlina. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia di Bandung, jurusan manajemen. Program studi manajemen sumber daya manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara jenis pekerjaan, kepribadian, dan kinerja karyawan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengapa kita perlu memahami hubungan antara jenis pekerjaan, kepribadian, dan kinerja karyawan. Hal ini karena di dalam sebuah organisasi maupun perusahaan pasti akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya. Hal ini bertujuan agar karyawan tersebut bekerja dengan optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Tetapi ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi pasti memiliki karyawan yang kepribadiannya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang harus dikelola oleh perusahaan supaya para karyawannya ini memiliki kepribadian yang sesuai ataupun frekuensi dengan apa yang dia harapkan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar para karyawan bekerja dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan kepribadian yang baik terhadap para karyawannya. Apabila para karyawan sudah bekerja dengan optimal, karena mereka sudah bekerja dengan sesuai kepribadiannya masing-masing dan jenis pekerjaan yang dipilih juga adalah mereka dapat meningkatkan kinerja dari kerjanya. Sehingga penting dari kita untuk memahami hubungan antara jenis pekerjaan, kepribadian, dan kinerja karyawan. Karena apabila seseorang bekerja dengan sesuai minat dan bakat dan kepribadian yang dia miliki, pasti dia akan bekerja dengan optimal dibandingkan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Itulah alasan mengapa seseorang penting untuk memahami hubungan antara jenis pekerjaan, kepribadian, dan kinerja karyawan. Jadi, topik yang akan saya bahas dalam judul ini adalah yang pertama ada jenis pekerjaan, yang kedua kepribadian, yang ketiga kinerja karyawan, dan yang terakhir yaitu hubungan dari ketiga yang disebutkan tadi. Nah, yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Pengertian dari pekerjaan itu sendiri yaitu suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu sendiri adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Untuk jenis pekerjaan ini sangat banyak jenisnya, sehingga seseorang dapat melakukan pilihan terhadap apa yang akan dikerjakan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Apabila jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan dirinya, maka dia akan lebih menyukai pekerjaannya dibanding dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dirinya. Tetapi perlu diingat bahwa pekerjaan ini berbeda dengan profesi, karena profesi adalah kegiatan yang membutuhkan pelatihan khusus, perintah, kualifikasi, dan keahlian. Dan untuk pekerjaan mencakup semua yang berkenan dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai suatu keahlian khusus di bidangnya. Itulah yang dimaksud dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian ini? Nah, kepribadian ini merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrat, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi sehingga kepribadian seseorang dapat berubah-ubah.
Sesuai dengan seseorang itu terpengaruhi kepada yang mana, apakah kepribadian positif atau kepribadian yang negatif. Itulah pengertian kepribadian. Selanjutnya ada pengertian kepribadian menurut para ahli. Menurut Gordon, kepribadian adalah suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur yang sekaligus proses. Jadi kepribadian itu merupakan sesuatu yang bisa berubah. Dan yang kedua, menurut Brown, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi opini, sikap, corak, kekuatan, keinginan, dan dorongan seseorang. Dan yang ketiga, menurut Horton, kepribadian adalah keseluruhan sikap perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi itu akan terwujud dalam tindakan dari seseorang bila dihadapkan pada situasi tertentu. Dan menurut Robert, kepribadian adalah abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana halnya sama lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Oleh karena itu, kepribadian digambarkan sebagai hubungan saling mempengaruhi antara tiga aspek tersebut. Next, selanjutnya yaitu susunan kepribadian. Jadi, susunan kepribadian adalah unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan perilaku tiap-tiap individu. Itu disebut dengan susunan kepribadian yang meliputi dari yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu diperoleh melalui fantasi, pemahaman, dan konsep yang lain dari pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dalam hal lingkungan hidupnya. Dan yang kedua, perasaan. Ialah suatu keadaan kesadaran manusia dengan menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap suatu. Bentuk penilaian ini dipengaruhi oleh pengetahuannya, sehingga perasaan akan selalu mempunyai sifat subjektif dengan adanya unsur penilaian sebelumnya, yang bisa jadi berbeda dengan penilaian orang lain. Perasaan mengisi penuh kesadaran manusia di tiap saat dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri yaitu kemauan yang sudah menjadi naluri bagi setiap manusia. Ada juga terdapat 7 macam dorongan naluri. Di antaranya yang ke-1 dorongan untuk mempertahankan hidup, dan yang kedua dorongan seksual, ketiga dorongan untuk mencari makan, yang keempat dorongan untuk berbakti, dan yang kelima dorongan untuk bergaul dan juga berinteraksi antar sesama manusia. Dan yang keenam, dorongan dalam meniru setiap tingkah laku dan sesamanya. Dan yang ketujuh, terakhir, dorongan akan keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Next, selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian. Menurut psikologis ada 4 tipe, yaitu yang ke-1, koleris. Kepribadian pertama yang disebutkan dalam teori Hippocrates adalah koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang memiliki semangat dan selalu optimis. Selain itu, sifat tersebut juga disertai dengan keras kepala hingga mudah marah. Sisi negatif dari sifat koleris ini adalah sifatnya yang tidak sabaran dan menyukai keributan hingga pertengkaran yang berujung perkelahian. Intinya, karakter koleris adalah tipe yang memiliki semangat tinggi serta emosi yang meledak-ledak. Dan yang kedua, melankolis. Orang yang termasuk golongan melankolis adalah mereka yang sering merasa khawatir dan orang-orang yang mudah menyerah. Namun, kelebihan melankolis adalah seseorang yang analitis dan sangat kreatif. Walaupun begitu, melankolis kadang sering meremehkan diri mereka sendiri, yang pada kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Dan yang ketiga, flegmatis. Tidak suka kekerasan dan selalu cinta damai adalah karakter khas dari seorang flegmatis.
Flegmatis juga seorang yang sering menyebarkan kebahagiaan lewat humor-humornya yang jenaka. Flegmatis juga orang yang tidak mudah terpengaruh dan tipe yang tidak mau terlihat populer. Flegmatis lebih suka ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal menurutnya tidak terlalu penting. Dan yang keempat, sanguinis, selalu mendahulukan perasaan daripada pemikiran adalah karakter khas tipe sanguinis. Selalu bersemangat dan hangat kepada setiap orang yang ia temui, membuat dirinya dicintai banyak orang akibat keramahannya tersebut. Sangat tidak suka dengan kesedihan membuat sanguinis selalu mencari cara untuk terus bahagia. Dan sisi negatif dari sanguinis adalah mereka orang yang takut untuk tidak populer. Mereka menyukai kepopuleran dan akan stres jika mereka tidak populer dalam hidup. Itulah 4 tipe kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Nah, setelah itu kita mengetahui tipe-tipe kepribadian. Selanjutnya kita membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian menurut Robbins. Faktor kepribadian ada 3, yaitu yang pertama keturunan, bahwa kepribadian seseorang dibentuk karena faktor orang tua seperti pemalu, penakut, pemerung, atau sebaliknya. Dan yang kedua, situasi, yang artinya kepribadian seseorang banyak ditentukan oleh bawahan lahir. Lingkungan yang relatif stabil akan dapat berubah karena kondisi situasi tertentu yang berubah. Dan yang ketiga, lingkungan dapat membawa faktor juga bahwa kepribadian seseorang banyak disumbang oleh lingkungannya seperti budaya, norma-norma, keluarga, teman, dan kelompok sosial lainnya. Dan next, selanjutnya telah memahami secara keseluruhan mengenai kepribadian. Jadi kepribadian itu ada yang baik dan kepribadian yang tidak baik. Yang termasuk ke dalam kepribadian yang baik adalah 1. Memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistis, maksudnya bisa menilai diri apa yang adanya terhadap kelebihan dan kekurangannya, karakteristik, pengetahuan, keterampilan dari sebelumnya. Dan yang kedua, kepribadian yang baik itu adalah bisa menilai situasi secara realistis, maksudnya itu dapat menghadapi segala keadaan dalam kehidupan yang dialaminya secara realistik dan bisa menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Dan yang ketiga yaitu yang termasuk ke dalam tubuh yang baik, yaitu memiliki kemampuan dalam menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, maksudnya bisa menilai keberhasilan yang didapatkannya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, ataupun mengalami superiority kompleks jika mendapat prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup seseorang. Yang keempat adalah dapat menerima tanggung jawab, yaitu seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah dalam kehidupannya yang dihadapinya. Nah, keempat itu termasuk ke dalam kepribadian yang baik. Dan selanjutnya kepribadian yang tidak baik, yaitu contohnya seperti mudah marah atau tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering tertekan. Selanjutnya kita ke topik berikutnya, yaitu topik kinerja karyawan. Kinerja sendiri berasal dari kata prestasi, kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja. Kinerja prestasi adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja seseorang karyawan merupakan suatu hal yang terjadi karena adanya perjanjian hubungan kerja. Kinerja karyawan juga dipandang sebagai campuran dari kenyataan yang dihubungkan oleh suatu gagasan.
Kinerja karyawan mewakili waktu, konteks, dan orang. Seseorang karyawan yang mempunyai sikap mendukung atau memihak terhadap suatu pekerjaan berarti mempunyai sikap yang terarah positif terhadap pekerjaannya tersebut. Sebaliknya, seseorang yang tidak memihak atau mendukung pekerjaan berarti mempunyai sikap yang terarah negatif terhadap pekerjaannya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, terdiri atas yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan, walaupun efektif, dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Dan yang kedua, otoritas ataupun wewenang. Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dan organisasi di mana dia bekerja. Dan yang keempat, inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada karakteristik kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara, karakteristik kinerja karyawan orang yang mempunyai kinerja yang tinggi yang terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Yang kedua, berani mengambil dan menanggung risiko yang dihadapinya. Yang ketiga, memiliki tujuan realistis. Yang keempat, memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. Dan yang keempat, memanfaatkan umpan balik feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. Dan yang keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. Ada indikator kinerja karyawan. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 6 indikator, yaitu menurut Robbins. Yang pertama, kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Dan yang kedua, kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. Dan yang ketiga, ketetapan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Dan yang ketiga, efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku, dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat di mana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. Dapat saya simpulkan, menurut saya,
bahwa dari ketiga tersebut memiliki hubungan satu sama lain, dikarenakan agar mencapai tujuan kinerja karyawan yang maksimal, maka karyawan harus bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh agar mencapai kemaksimalan yang kita mau. Hal tersebut kebanyakan didapat ketika seseorang tersebut bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang diinginkannya dan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia mau. Seseorang harus mengetahui kepribadian dirinya, apakah jenis pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian dimilikinya. Oleh karena itu, dalam kinerja karyawan ataupun manajer dari pihak perusahaan harus memahami secara mendalam bagaimana kepribadian dan jenis pekerjaan apa yang sesuai untuk seseorang yang bekerja agar mendapatkan kinerja yang lebih baik, karena ketiga tersebut hal ini sangat berhubungan. Oke, dapat saya sampaikan teori tersebut, kurang lebihnya mohon dimengerti ya. Mohon maaf, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.